Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau katanya si burung balam memakan terasi. Siapa tadi tak jawab salam, mudah-mudahan kena mutasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa mawalah. Allahumma salli ala sayyidina Allahumma salli ala sayyidina wa ala ali sayyidina. Faqala Allah ta'ala A'udzu billahi samiil alim minasy syaithanir rajim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Wa qala ta'ala min suratil ukhra Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam haqqul muslim 'alal muslim khams: raddus salam wa iyadatul marid wa tiba'ul janais wa izabatud da' wa tasmitul atis. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Sehat ibu? Sehat ibu? Alhamdulillah. Mudah-mudahan ibu-ibu yang hadir pada pagi hari ini semua yang hadir adalah golongan wanita-wanita salihah. Mudah-mudahan ibu-ibu yang hadir kemari ini semua adalah golongan orang tua salihah. Mudah-mudahan yang hadir ibu-ibu pada pagi hari ini adalah golongan istri-istri yang selalu berbakti kepada suami. Kok enggak semua jawab? Itu yang belakang kok diam aja? Itu janda semua apa cuman ibu-ibu itu? Ulang. Mudah-mudahan ibu-ibu yang hadir ini semua adalah golongan wanita-wanita istri-istri yang selalu berbakti kepada suami. Yang janda nggak pala jawab, diam aja. Allahu yarham. Sehat ya bunda ya? Sehat ya bunda ya? Ini luar biasa pak. Setiap minggu kami wirid Ustadz tablik akbar. Minggu keempat kami gabungan Ustadz, ASN Pemko dengan Kementerian Agama semua bergabung. Luar biasa ini. Inilah bunda-bunda solehah ini. Inilah hebatnya kota Padang ini. Masya Allah. Makanya berkah pak. Mana buktinya berkah? Dari semalam hujan tak berhenti-berhenti. La fatahna alaihim barokatim minas sama'i wal ard. Kalau sudah penduduk bumi itu beriman dan bertakwa kepadaku, kata Allah, maka aku akan menurunkan keberkahan dari langit dan bumi. Bapak ibu, inilah bukti kota Padang itu berkah. Hebat ini bundo-bundo soleha semua. Tapi kalau di Medan ada namanya rumah makan Bundo Kanduang.
Bunda kandung itu kan bunda yang melahirkan awak. Makan aku di situ. Awak pikir gratis, lepas tu bayar juga. Nah, ini tak konsisten nih. Makanya ini luar biasa. Insya Allah yang hadir ibu-ibu ini sehat-sehat semua. Amin. Sehat Pak? Sehat Pak? Biasa aja Pak, nggak usah bentak-bentak Pak. Sehat ya Pak ya, insya Allah. Aku hari ini ceramah di sini nih bingung nih. Kenapa Ustadz bingung? Biasa aku ceramah di mana-mana main kipas saja, main gaspol aja. Malam nih, pagi ini agak hilang medanku, karena tak boleh di sini bercakap kau katanya. Kasar katanya. Tak boleh ngomong kau Ustadz, karena kasar. Oke, kulembutkan. Nah, maka agak hati-hati. Tapi kalau nanti agak tersenggol sedikit, saya minta maaf ya Bapak Ibu ya. Redho ya, izin ya. Karena mulutku ini agak lancip sedikit, nggak bisa kurim kadang-kadang. Tak maaf ya. Ya kalau nanti umpamanya agak-agak terpleset sedikit ya, ini minta izin saya ini ya. Ya. Yang terhormat dan yang termulia para alim ulama, asatis wa asatizah, para muallim wa muallimah, para masyaikh, tuan-tuan guru, para abuya yang hadir pada pagi hari ini. Kita muliakan guru-guru kita muliakan ulama-ulama di tempat kita. Mudah-mudahan dengan kita muliakan ulama-ulama di tempat kita Bapak Ibu, itulah yang menjadi asbab Allah turunkan keberkahan ilmu dan Allah jauhkan negeri kita dari bala bencana. Amin. Al ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi. Kalau kita muliakan ulama, maka sama kita dengan memuliakan Nabi Bapak Ibu. Maka kalau kampung ini nak berkah, negeri ini nak jauh dari musibah, muliakan ulama. Betul? Betul? Jangan awak zalimi ulama, jangan awak jauh dari ulama. Kenapa Ustaz? Demi Allah, tanpa ulama kita tidak akan kenal dan paham dengan agama ini saudaraku. Betul? Betul? Bu? Betul? Ulama ini tadi yang ngaji tadi, Masya Allah, baru hari ini saya menengok ada anggota Polri mengaji. Luar biasa anggota Bapak Pak Kapolres. Begitu bisa bagus mengaji di begitu. Apa mungkin kalau nggak ada gurunya? Apa mungkin kalau nggak ada guru yang mengajarkannya? Mana mungkin bisa mengaji begitu sebegitu bagus, karena ada yang mengajarkan, ada abuya yang mengajarkannya. Betul? Maka ini muliakan guru-guru Pak. Di sini Pak Bu, maaf, guru ngaji sebulan Bapak Ibu kasih berapa? Udah jujur aja, nggak usah tengok-tengokan Bu. Bapak diam aja, Bapak nggak tahu apa-apa karena keuangan di ibu-ibu ini. Berapa sebulan Bu kasih guru ngaji itu? 10.000. Hah? 150. Itu 150.000 Ibu kasih 1 bulan guru ngaji. Yang ngajari anak Ibu Bapak sebulan penuh, sebulan Ibu Bapak kasih 150.000. Itu yang sebulan setiap hari ngajar saja 150.000 Bapak Ibu kasih. Apalagi aku yang cuma 1 jam, agak ngeri aku nampaknya nih. Agak sanksi ceramah lama-lama nih Pak PJ. Banyak tuh Bu, sikit. Apa kata Allah? Wa kadzalika anzalnahu Qur'anan Arabiyya wa sarrafna fihi minal wa'idi la'allahum yattaquna aw yuhdisu lahum dzikra. Demikian kami menurunkan Al-Quran, kata Allah, supaya Quran itu menjadi peringatan bagimu, kata Allah. Bagi siapa itu? Orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Maka kalau kita muliakan Quran, muliakanlah orang-orang yang mengajarkan Quran.
100 limpul bu, lebih mahal lagi skincare ibu daripada guru ngaji itu mengajar. Skincare ibu berapa sebulan bu? Udah nggak usah tengok-tengok, anda tengok aku aja. Berapa skincare ibu sebulan? Hah? Berapa bu? 700.000. Kemahalan skincare biniku ya. Berarti dia menokok selama ini ya. Ini bu, muliakan orang yang mengajarkan Quran supaya apa? Kemuliaan Quran itu turun di negeri kita. Amin. Yang terhormat Bapak PJ Wali Kota Padang, Bapak Dr. Haji Andre Harmadi Algamar, sedikit aja Andre. Masya Allah, luar biasa Pak. Sehat-sehat Pak PJ ya. Jabatan itu amanah Pak, jangan sia-siakan, apalagi kalau kita cuman PJS. Sementaranya itu biasa aja ya kan. Insya Allah kita doakan Pak PJ diberikan Allah kekuatan dalam mengemban amanah menjadi pemimpin di Kota Padang nih. Sampai bulan berapa habis Bapak? Kalau nggak diundang ya lagi tipis sekali lah pergaulannya kan. Insya Allah. Sehat-sehat Pak PJ, salam hormat. Yang terhormat Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Padang. Masya Allah, sehat Pak? Masya Allah, luar biasa Pak Kakan ya. Terhormat Forkopimda yang hadir, Bapak Kapolres Kota Padang, Bapak Wakil. Oh, kalau wakil duduknya di belakang Pak. Kan wakil. Masya Allah, izin Pak ya Pak Wakapolres, salam dengan Pak Kapolres ya, salam hormat, salam takjim, salam presisi lah pokoknya. Masya Allah, daripada ditangkap aku kan. Sebelah Pak Wakapolres Bapak Ketua Pengadilan, Kepala Pengadilan Agama Kota Pak, mewakili juga Pak. Udah tau lah duduknya di mana. Masya Allah, sehat Bu ya. Masya Allah, ini kalau orang pengadilan agama nih harus kita kawani, harus dekat, apalagi bapak-bapak nih, temani nih, bergaul banyak sama orang pengadilan agama. Kenapa? Banyak nomor janda sama beliau. Masya Allah, sehat-sehat Pak Ketua Pengadilan, kirim salam dengan Pak PA ya. Sebelahnya yang terhormat Bapak Dan Ramil, Pak Dandim, langsung mewakili Pak. Oh iya, mewakili kan, udah paham juga lah Pak, kurasa kan. Masya Allah, salam dengan Pak Dandim Pak ya. Salam hormat Bravo TNI. Kalau sudah TNI Polri bersatu, insya Allah negeri kita akan kuat. Amin. Pak Pengadilan Agama jangan situ duduk ya, biar orang itu berdekatan. Ada bapak jadi ada sekat di antara mereka. Insya Allah. Sehat-sehat Bu ya. Terhormat bapak lah ya. Para pejabat OPD yang hadir, Bapak Kabak yang sudah menjemput saya, mengundang saya kemarin, Masya Allah, luar biasa. Makasih Pak Kabak ya, semalam sudah ngajak saya makan, tapi tadi malam lupa saya diajaknya makan, maka saya nggak makan. Ini luar biasa. Terakhir aku makan sendiri di hotel tuh, ya Allah, begitu nengok bon bayar tuh, kenapa lah Pak Kabak tak datang, aku bilang. Tipis juga pergaulanmu. Kalau aku sama beliau berani kugas, kenapa? Orang Mandeling Natalnya ini marganya lubis, luang bisul. Kalau bini ku harahap,
Tadi masih bersaudara lah kita kan Pak. Insyaallah Pak Lubis, Pak Zul, insyaallah. Terhormat ibu-ibu yang hadir, ya luar biasa Bunda ya, yang di dalam yang di luar, insyaallah yang di luar pahalanya lebih besar daripada yang di dalam. Ustadz, iya Ustadz capek. Kalau dibilang capek jangan tanya Pak. Dakwah itu tanpa kenal lelah. Saya kemarin sampai sore, lepas asar sampai saya istirahat. Kenapa Ustadz nggak hari ini pergi? Karena nggak mungkin terkejar Bapak Ibu. Maka saya sampai. Hari ini saya ceramah di Padang. Hari ini juga saya harus balik karena besok ada acara yang tidak boleh saya elakkan, saya elakkan dan saya wakilkan. Karena besok saya mengisi tablik akbar di Sumatera Utara, tidak bisa. Makanya saya Pak hari ini harus pulang. Balik saya dari Sumatera Utara, kemungkinan besar saya langsung terbang ke Palembang. Capek Ustadz, capek. Yang duduk depan nih ASN yang sudah nak purna semua. Inilah buat aku lemas nih Pak. Betul. Mimpi apa aku tadi malam? Maksudku yang udah mau purna ini entah duduk di luar kan. Ayolah ngajilah kita ya. Ini sampai jam berapa Pak PJ? Ini 8:30. Sampai jam? Sampai selesai. Kalau sampai ini pun bisa aku selesaikan ini. Ya. Ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hidup nih tidaklah pernah terlepas dari yang namanya ujian Bapak Ibu. Betul tidak? Manusia yang hidup, makhluk yang hidup pasti diuji Allah. Mau siapapun kita, apapun pangkat, status, jabatan, dan hari ini apa yang kita sandang, itu tidak jadi masalah sama Allah. Asalkan engkau manusia, asalkan engkau hamba Allah, asalkan engkau makhluk Allah, maka selagi engkau hidup di muka bumi Allah, Allah pasti akan memberikan ujian. Betul? Kenapa begitu Ustaz? Karena ini janji Allah. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Apa kata Allah? Tidaklah kujadikan mati dan hidup adalah liyabluwakum, ujian, untuk ujian Pak. Makanya di dalam kitab Zubdatut Tafasir min Fathil Qadir yang mengarang namanya Dr. Sulaiman Al-Asqar, apa kata Dr. Sulaiman Al-Asqar di dalam Zubdatut Tafasir min Fathil Qadir itu, kalimat liyabluwakum itu artinya ujian. Nah, ujian ini hanya bisa dirasakan, hanya bisa dialami, hanya bisa dirasakan oleh orang-orang yang punya iman saja Pak. Ya Pak PJ, ada acara menyambut Pak Menteri. Beliau tadi sudah pamit dengan saya. Kita doakan urusan Pak PJ dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jangan setelah Pak PJ pergi, ibu bapak pun pergi juga. Asal ada yang nampak ku keluar seorang, ku tutup. Nggak peduli aku. Yang penting udah kesepakatan kok. Ya, janji ya. Boleh? Sampai mana aku tadi? Enggak Pak, orang ini kalau nggak diginikan pulang satu-satu Pak, karena yang datang ini karena dia absennya ini. Alah, kalau nggak di absen berat-berat, apalagi hujan berat mau datang. Ustadz kok tahu? Pemain semuanya ini. Alah, secerita lah. Ayo. Maka ujian itu kata Dr. Sulaiman Al-Asqar hanya bisa dirasakan oleh orang-orang yang punya iman Pak. Tapi kalau orang hidup enggak punya iman,
maka hidup ini nggak akan dia anggap sebagai ujian. Inilah orang yang suka-sukanya aja hidup. Dikasih kaki, dikasih telinga, dikasih mata, dikasih mulut, dikasih badan sehat, tapi pura-pura dianya nggak sehat, pura-pura lumpuh kakinya ketika panggilan Allah berkumandang. Ini orang yang suka-suka, Bu. Orang-orang yang suka-suka dalam hidup nih, dia nggak mikir kalau hidup di ujian, dan nggak pernah terpikir di otaknya kalau nanti setelah kehidupan dunia ada kehidupan yang lebih kekal, yakni kehidupan akhirat. Dia nggak mikir sampai ke sana. Makanya orang yang nggak punya iman itu hidupnya suka-sukanya aja, suka-sukanya aja. Ustadz ceramah, dia bersandar, itu kan suka-sukanya aja itu. Ustadz ceramah, dia berselonjor. Ustadz ceramah, dia jalan-jalan. Ustadz ceramah, dia cerita. Ustadz ceramah, dia main handphone. Umpama kami video, Ustadz video nggak apa-apa, lanjut aja. Nih, suka-sukanya. Dikasih Allah kesempatan hidup tapi dan dimanfaatkannya dengan baik untuk dekat kepada Allah. Ini orang yang sia-sia hidupnya, Pak. Makanya di akhir tahun ini kita hati-hati. Apa kata Umar bin Khattab? Hei, hitung-hitunglah amalmu sebelum amalmu itu dihitung oleh Allah. Betul ya? Hitung-hitung amalmu sebelum amalmu dihitung Allah. Kita nggak usah cerita amal lah, kita cerita pekerjaan aja, Bapak Ibu. Kalau pekerjaan ibu bapak diperiksa inspektorat, jantungan nggak, Pak? Jantungan kan? Itu yang meriksa masih manusia. Apalagi nanti kalau amal kita diperiksa Allah. Maka selama hidup ini masih ada kita rasakan detak jantung kita. Manfaatkan ini sebagai kesempatan untuk terus memperbaiki diri. Kenapa? Jangan suka-suka kita hidup di muka bumi Allah nih. Setelah kehidupan dunia ada kehidupan akhirat yang lebih kekal daripadanya. Apa kata Imam Al-Ghazali? Celupkan tanganmu ke laut. Di sini ada laut nggak? Ada laut nggak? Ada. Semalam saya lewat laut tuh. Kata Imam Al-Ghazali, kalau engkau mau tahu seberapa kekal kehidupan akhirat itu, celupkan tanganmu ke laut. Celupkan, Bu. Bu, celupkan. Celupkan, Pak. Celupkan tangan, celupkan ke laut. Sesudah engkau celupkan, angkat. Pertanyaannya, ada nggak air yang menitis dari jari kita? Ada nggak? Yang menetes itulah kehidupan dunia, sedang air laut itulah kehidupan akhirat. Ternyata begitu singkatnya kehidupan dunia ini dibandingkan dengan kehidupan akhirat. Maka hati-hati kita dalam berbuat di muka bumi Allah nih. Semua ujian, ibu diuji nggak, Bu? Bu, oh Bu, ibu diuji nggak, Bu? Kenapa kok dia berat kali ujian ini, Bu? Ibu diuji nggak dalam hidup ini? Berat kali nampaknya ujian ibu ya, sampai nggak bisa jawab ya kan? Ibu hidup diuji. Bapak hidup diuji nggak, Pak? Apa ujian Bapak? Nih, mak lampir nih, ini ujian ini. Pak Dandim, nggak bisa kali dikasih tahu. Sehebat-hebatnya jabatan kita, kalau sudah di depan istri, halah, siap salah, bang, ya dek. Inilah ujian berat kita, mak lampir nih. Makanya maaf, Bu, dalam kitab Al-Fiqhul Islamiyah wa Adilatuhu yang mengarang Asy-Syaikh Wahbah Zuhaili, beliau mengatakan 3 penyebab manusia terutama istri itu cepat masuk neraka. Pertama, kalau suaramu lebih keras daripada suara suamimu. Bang, ambilkan minumku, Bang. Kalau aku punya bini begitu, Pak, ku pijak batang lehernya. Hebat kali rupanya. Sehebat-hebatnya jabatanmu di kantor, Bu,
kau tetap seorang makmum. Maaf, terkelicik lagi aku kan. Engkau tetap seorang makmum. Aku revisi, payah nih Pak. Kalau sempat sakit hati tak diundang lagi kan putus proyek tengah jalan, tak sedap Pak. Sehebat-hebatnya bunda di kantor jabatan, ibunda tetaplah seorang makmum di rumah bunda. Ridho bunda ada pada suami. Nggak akan masuk surga. Bahkan kata Syekh Imam An-Nawawi Al-Bantani dalam kitab Nasaihul Ibad, 10 golongan yang doanya nggak diangkat Allah, 10 golongan yang amal ibadahnya nggak diterima Allah. Salah satunya para istri yang suaranya tinggi, yang dia sakiti hati suaminya tapi dia tak mau minta maaf kepada suaminya. Maka amalkan ini bunda. Mau tidur nanti malam minta maaf, khusus yang punya suami. Yang janda diam-diam aja, jangan pula nanti dia janda dia pula minta maaf sama suami orang. Ini janda pirang ini. Minta maaf bu. Kenapa Ustadz? Karena pas tidur itu nggak ada jaminan besok kita bakal bangkit lagi. Makanya doa tidur itu gimana? Bismika Allahumma ahya wa amut. Dengan namamu ya Allah aku hidup dan aku mati. Berarti tidur itu kita dalam keadaan merem. Lah benar nggak? Tidur kita dalam keadaan apa? Mati. Makanya doa bangun tidur apa? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Segala puji bagimu ya Allah yang sudah menghidupkan aku sesudah aku mati. Wa ilaihin nusur, kepada Allah kehendak itu kembali. Berarti ada dua kemungkinan dong. Besok pagi kita bakal bangkit lagi atau besok kita nggak bangkit lagi. Maka kalau kita sudah tahu nggak ada jaminan besok kita bakal bangkit lagi bu, malam nih amalkan ini. Mau tidur minta maaf. Minta maaf. Bapak juga pak, minta maaf. Mau tidur nanti malam, jangan gengsi kita. Mau tidur, oh bang, banyak kali salahku sama bang. Sering kali ku bentak-bentah bang. Minta maaf aku ya bang. Bang, banyak kali salahku sama bang lo bang. Kalau istri sudah minta maaf, bapak jangan so hebat. Kadang-kadang laki-laki pula so jual mahal. Oh bang, minta maaf aku ya bang, banyak salahku sama bang. Memang banyaknya selama ini salah kau. Tapi kadang-kadang kau nggak pernah sadar sama apa yang kau buat, tahu kau? Udah 2 hari ini musim hujan, pagi siang malam, ke pagi lagi. Tapi tidur kau belakangin aku, nggak pernah kau merasa sadar. Jangan sok paten kita pak. Tanpa istri kita ini nggak ada apa-apanya. Jadi kalau istri udah minta maaf, dia mengaku salah, maafkan pak. Jangan kita sok paten. Sepaten-patennya jabatan kita hari ini, kalau nggak ada doa istri nggak ada apa-apanya kita pak. Betul bu? Betul bu? Nggak usah so hebat lagi dah pak. Sehebat-hebatnya Pak Kakan pak, kalau nggak ada doa istri, alah, nggak ada itu pak. Istrimu yang tiap malam mendoakan, ya Allah, jadikanlah suamiku Kakan Kemenak, jadikanlah suamiku apalagi Dandim, Kapolres, bapak siapa yang baju hijau? Kabak Kesra, jadikanlah beliau Kabak Kesra. Kalau nggak ada doa istri, beratlah pak. Itu masih doa, belum emas ibu tuh yang terjual supaya aman jabatan kita kan. Udah apa nggak jadi kepala dinas bang. Nih, maka hari ini kita hati-hati bu, minta maaf. Jangan awak sombong dengan salah awak ya pak ya. Awak kan ini Wakapolres terus, oh nggak bisa minta maaf duluan, nggak bisa pak. Kalau salah tetap salah. Umar bin Khattab itu biniknya marah pun karena aja radio rusak itu merepet. Kalau capek kan berhenti sendiri, biarkan aja. Maka hari ini amalkan ini bu, jangan kita sok hebat, jangan suara kita tinggi kepada suami. Ibu diuji, bapak diuji, pejabat-pejabat kita di sini diuji. Ustadz Utsai diuji nggak?
Ustadz Ucai diuji enggak? Apa ujian Ustadz Ucai? Nih salah satunya, foto spanduk. Hari ini bangga wak, foto awak bersanding sama Pak PJ. Ini bangga. Jadi di mana letak ujiannya Ustadz? Nanti setelah acara ini, itu baru letak ujian. Apa ujiannya? Berebut orang memperebutkan spanduk nih untuk menutup tempat kandang ayam dia di rumah. Ceritalah. Makanya hidup ini ujian. Jadi Ustadz, apalah tujuan Allah itu memberikan kita ujian ini Ustadz? Nah ini dia, ayyukum ahsanu amala. Allah ingin tahu amal siapa yang paling baik di antara kita. Bapak Ibu, ada yang tahu di sini amal siapa yang paling baik? Bapak-bapak yang di depan ini, apa udah tentu amalnya paling baik? Hah? Belum tentu. Nih yang di sini, apa udah tentu paling baik? Belum. Yang di dalam ini, apa udah tentu amalnya paling baik? Belum. Yang di dalam aja belum, apalagi yang di luar. Nggak ada kita yang tahu amal kita siapa di sini yang paling baik. Coba, ada yang berani tunjuk tangan? Amal saya Ustadz yang paling baik. Ada? Nggak ada. Nih yang ngomong ini, apa amalnya paling baik Bu? Hah? Ini yang ngomong ini belum tentu lebih baik nih daripada yang dengar. Ya benar Pak, ini kan perkara siapa yang pegang mic aja sekarang ini. Kalau perkara orang pintar lebih banyak di padang ini Bu, betul ya? Makanya maaf, yang ngomong ini maaf belum tentu lebih baik daripada yang dengar ini. Bisa jadi yang dengar ini jauh lebih parah. Enak kali aku yang bercakap, aku pula yang rugi. Nggak ada yang tahu amal kita ini siapa yang paling baik. Yang tahu hanya Allah. Kenapa hanya Allah yang tahu amal kita yang paling baik, amal makhluknya yang paling baik? Karena hanya Allah yang maha menilai. Bapak Ibu, nih pelan-pelan kita ngaji ya. Hanya Allah yang maha menilai. Makanya alaihissallahu biahkamil hakimin. Allah itu hakim yang seadil-adilnya, yang berhak menilai makhluk, yang berhak menilai manusia. Yang berhak menilai manusia itu hanya Allah. Yang berhak menilai makhluk itu hanya yang menciptakan makhluk. Siapa? Allah. Manusia sama manusia nggak boleh saling menilai Bapak Ibu. Kenapa? Karena statusnya sama-sama makhluk. Makhluk menilai makhluk nggak pantas. Jelas? Makhluk menilai makhluk nggak pantas. Kenapa? Kalau makhluk menilai makhluk nggak pernah ada keadilan. Manusia menilai manusia nggak cocok. Kenapa nggak cocok? Karena pasti ada pilih kasih di antara mereka. Masa cerita lah kita hari ini. Makanya manusia sama manusia nggak boleh saling menilai. Tapi aku kabar kesra, tapi aku kepala Kementerian Agama, walaupun hebat jabatanmu, engkau tetap manusia, tetap makhluk. Makhluk sama makhluk nggak boleh saling menilai Pak. Kalau sudah kita sama-sama saling menilai, maka apa yang terjadi? Itulah tadi sikut-sikutan yang ada di antara kita. Yang ada persatuan dan ukhuwah itu akan bercerai-berai Pak. Karena sudah berani kita menilai orang. Padahal bahan baku kita semua sama, min sulalatim min tain. Kita berasal dari saripati tanah. Semua kan kita yang hadir ini dari tanah. Pak Kakan dari tanah, Pak Kabak dari tanah, Pak Dandim dari tanah, Pak Kapolres dari tanah, Pak Pengadilan Agama dari tanah, semua dari tanah. Ustadz Ucai dari tanah, Ibu dari, Bapak dari, semua kita dari tanah. Memang kan semua kita dari tanah. Cuman kan tanah itu macam-macam modelnya. Nggak semua sama Pak. Ada model tanah tandus, keras sekali kepalanya. Dikasih tahu nggak mau dengar. Masuk kuping kanan, keluar kuping kanan. Bebal kali betul telinga dia itu, nggak bisa dikasih tahu. Bandal. Ini biasanya yang terlambat fingerprint ini. Hati-hati ya Pak.
Kedua ada tanah-tanah gambut, modelnya berair aja. Ada model orang bawaannya seram aja pak, asal nengok mukanya takut awak, seram aja bawanya. Oh ini dari tanah wakaf aja pak, seram aja bawanya. Ada model orang nggak bisa tenang dia, lasa aja. Ustadz ceramah jalan-jalan aja dia mau keluar aja bawaannya. Inilah tanah sengketa tuh, nggak bisa dia tenang. Nah, mau kemana bu? Hati-hati, udah keluar tanah sengketa, keluar 2 orang, satu lagi satu mau keluar. Hati-hati ya. Nih, maka semua kita dari tanah. Apa yang perlu kita sombongkan di muka bumi Allah ini? Kalau kita sadar kita dari tanah, tengok sifat tanah. Sifat tanah itu 2 pak. Berapa? Berapa sifat tanah bu? 2. Dengar, perhatikan. Hei, 1. Tanah itu tempat dipijak. Mau gunung setinggi apapun, mau bukit setinggi apapun, kalau sudah dikeruk, letakkan di bawah, maka dia akan dipijak. Ini sifat tanah. Maka sifat tanah itu kalau sudah dipijak, dia di bawah, maka kita yang dari tanah tak boleh punya sifat seperti langit, sombong. Betul apa ya? Jangan sombong, karena sombong itu punya Allah. Kita makhluk sifatnya tanah, berarti sifat kita merendah. Rendah hati kepada sesama, rendah diri di hadapan Allah. Jangan sombong kita. Kenapa? Kita hidup tanpa manusia lain nggak bisa. Kita hidup tanpa orang lain nggak bisa. Hari ini kita pimpinan, kalau nggak ada bawahan, nggak ada apa-apanya pimpinan. Siapa mau disuruh? Kita yang hari ini PNS, ASN, kalau nggak ada honorer, nggak ada apa-apanya kita. Maka yang ASN jangan sombong kali sama honorer. Kalau ada rezekimu bagi sedikit aja, jangan banyak, di kebiasaan. Ya, nih artinya apa? Kita ini hidup bergantung kepada makhluk lain, kepada orang lain. Maka jangan sampai kita yang sifatnya dari tanah, tapi kita sombong seperti langit. Kalau perkara pangkat, harta, jabatan, nggak dibawa mati itu bapak ibu. Nggak ada yang kita bawa mati. Ada kita yang mati bawa pangkat, jabatan, harta. Jadi apa yang kita bawa? Hah? Orang mati bawa apa? Bawa amal. Tak ada orang mati bawa amal. Aku ustadz yang mencakapkan itu. Kenapa rupanya? Nggak ada orang mati bawa amal pak. Kalau ada orang mati bawa amal, aku mau mati sekarang. Jangan ada yang mengaminkan ya. Masjid nih hari Jumat, bahaya ini. Oh, aku nak balik naik pesawat. Ini umpama. Kalau orang mati bawa amal enak pak. Kenapa enak orang mati bawa amal? Bisa milih. Sekarang begini, ini kasih pendekatan tasawuf biar enak ngajinya. Ibu, saya mau nanya, ibu-ibu kenapa pakai baju ini bunda? Hah? Karena ini yang ibu pilih. Kan masih ada baju yang lain di lemari kan bu? Masih ada kan? Jawab kenapa bu? Jijik kali aku, ya diam aja dari tadi. Awal bulannya ini udah pening ku tengok. Ibu kenapa pakai baju ini kemari? Karena ini yang ibu pilih. Bapak kenapa pakai baju ini kemari? Karena ini yang bapak pilih. Bukan berarti nggak ada lagi baju di rumah kan gitu. Jadi kenapa ibu pakai ini? Karena ini yang ibu pilih. Makanya inilah yang ibu bawa. Kalau ini yang sudah ibu bawa, kalau ini yang sudah bapak bawa, berarti inilah yang bapak ibu pilih. Berarti yang lain tinggal. Kan begitu. Maka kalau orang meninggal bawa amal enak pak. Boleh milih. Amal yang baik dibawa, amal yang buruk ditinggal. Enak kali lah. Jadi Ustadz orang mati tidak bawa amal? Enggak. Jadi orang mati bawa apa? Kain kapan. 5 lapis betina, 3 lapis jantan. Kenapa lebih tebal betina? Karena bangkai betina lebih bau, lebih busuk daripada jantan.
makanya tebal, dan auratmu lebih banyak daripada kami auratnya laki-laki. Maka yang dibawa kain kapan. Jadi orang mati nggak bawa amal Ustaz, tidak. Jadi yang benar, yang pas apa Ustaz? Orang mati tak bawa amal, tapi orang mati diikuti amal. Nah, ini baru cocok. Kalau sudah orang mati diikuti amal, amal yang baik ngikut, amal yang buruk ngikut. Amal yang baik yang akan menolong kita, amal yang buruk yang akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Kira-kira ngajinya nyambung nggak ini? Kira-kira nyambung nggak nih? Gini ya, nyambung nggak nyambung, ngomong nyambung aja biar cepat siap ya. Lah benar Bu, maka orang mati nggak ada bawa amal, yang ada diikuti amal. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Siapa yang berbuat kebaikan maka kebaikan itu yang akan kembali kepadanya. Tapi siapa yang berbuat kejahatan maka kejahatan itu pula yang akan kembali kepadanya. Kita tinggal pilih. Ini akhir tahun, mau kita tutup. Kita tutup dengan apa? Mau kita tutup dengan amal yang saleh atau kita tutup dengan kemaksiatan? Tinggal kita yang pilih Bapak Ibu. Makanya hidup ini pilihan. Yang jelas hidup ini adalah ujian bagi orang-orang yang beriman. Allah ingin tahu amal siapa yang paling baik di antara kita. Sebelum direkap sama Allah, sebelum ditutup buku oleh Allah, maka hitung dulu amal kita. Supaya apa? Kita mampu bermuhasabah diri. Agar apa? Tahun depan lebih baik daripada tahun yang sudah kita lewati Bapak Ibu. Betul? Betul? Makanya Allah ngomong dalam Quran itu, innalladzina amanu walladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya orang yang beriman adalah orang yang selalu hajaru, hijrah, berpindah, tak merasa hebat, tak merasa ibadahnya baik, tak merasa ibadahnya bagus. Kenapa? Karena dia sadar dia tidak ada apa-apanya dengan amalnya dibandingkan dengan banyaknya dosa dan kemaksiatan yang sudah dia perbuat. Maka orang beriman itu nggak pernah puas Pak Bu. Orang beriman itu selalu hijrah, memperbaiki diri. Kalau ada orang beriman mengaku beriman kepada Allah tapi sombong dengan amalnya, dipertanyakan keimanannya. Berarti apa? Masih ada setan di dalam dadanya Pak. Setan itulah yang membuat sombong. Makanya hari ini kita jangan suka menilai ibadah orang. Paling jijik orang suka menilai ibadah orang. Orang udah mau ke masjid disalah-salahin. Ngapain kita nyalah-nyalahin orang ke masjid? Sikit-sikit disalahin, bid'ah, dolalatu finnar. Macam kau panitia akhirat ku tengok, jijik awak nengoknya. Nggak suka aku orang kayak gitu tuh Pak. Ngapain kita nilai-nilai ibadah orang? Orang ibadah kita aja belum tentu benar kok ya. Lana a'maluna walakum a'malukum wa nahnu lahu mukhlisun. Bagiku pahammu, bagimu pahammu. Yang penting kuncinya ibadah ikhlas. Ngapain kita ngerecokin orang di masjid? Yang kita pikirkan sekarang cemana caranya orang yang belum masuk masjid mau masuk masjid. Ini yang kita pikirkan. Bukan orang sudah di masjid kita salah-salahkan. Ya perkara pahamnya ya masing-masing. Ngapain kita salah-salahin ya? Sekarang begini, ini saya mau nanya nih Pak Kakan mau kemana? Umpama biasa aja Pak, jangan tegang kali. Pak Kakan mau kemana? Ke Medan Ustadz. Umpama Ustadz mau kemana? Mau ke Medan Pak Kakan. Kan begitu. Pak Kakan naik apa ke Medan? Saya jalan darat aja Pak Ustadz. Kenapa jalan darat? Aku mau menikmati pemandangan kota Padang. Betul ya? Ustadz naik apa ke Medan? Aku naik pesawat Pak Kakan. Pertanyaan saya, boleh nggak Pak Kakan menyalahkan saya pulang naik pesawat? Boleh nggak? Jangan Ustadz, naik darat aja, jangan naik pesawat. Bodoh kali Ustadz ini, dibodoh-bodohkannya aku. Boleh nggak Pak Kakan begitukan aku? Mana boleh, bertumbuk pun jadi kita Pak. Bukan urusan Bapak itu, uang-uangku kok Bapak yang ngatur, kan gitu kira-kira. Nah sekarang sebaliknya, Pak Kakan ke Medan jalan darat, boleh nggak Pak Kakan saya salahkan? Mana boleh, itu urusan Pak Kakan.
Kan begitu kan? Yang penting Pak Kakan, tujuan kita kemana Pak Kakan? Ke Medan. Kita nanti ketemunya di mana? Di Medan. Perkara siapa yang sampai duluan terserah, siapa yang lambat sampai terserah, yang penting tujuan kita sama, kita ketemunya di Medan. Itulah tujuan ibadah Bapak Ibu. Haqqulillah, mengakui kebenaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Ngapain hari ini kita saling menilai ibadah orang? Makanya menilai itu bukan tugas kita, menilai itu tugasnya yang menciptakan kita. Jadi tugas kita hari ini apa Ustadz? Watawasau bil haqq watawasau bis, mengingatkan dalam kebaikan dan mengingatkan dalam kesabaran. Perkara yang diingatkan, mau dengar atau tidak, mau ikut atau tidak, mau berubah atau tidak, terserah. Itu bukan urusan kita. Yang penting kewajiban kita untuk saling mengingatkan sudah kita sampaikan Bapak Ibu. Nyambung? Nyambung ya? Nyambung gak Bu? Tolonglah Bu, udah nak mampus rasanya aku bercakap nih Bu. Nyambung ya? Nih. Makanya hidup tuh begitu Pak, nggak usah kita suka menilai. Orang beriman itu nggak pernah puas dengan amal ibadahnya, karena ciri-ciri orang yang beriman itu ketika dia melihat kebaikan, dia akan contoh kebaikan itu dalam kehidupannya. Ketika dia melihat kejahatan, dia akan jadikan kejahatan itu sebagai cermin agar dirinya tidak melakukan kejahatan yang dia lihat. Betul ya? Hati-hati kita. Dahlah, ayo berubah, kita jadi lebih baik. Kita tutup tahun ini dengan amal-amal kebaikan. Biarlah terlambat daripada tidak sama sekali, karena kita nggak tahu umur kita sampai kapan Pak. Walal akhiratu khairul laka minal ula, dan akhir itu lebih baik bagimu daripada permulaan. Maka yang dipandang Allah bukan kita yang sekarang, yang dipandang Allah bukan kita yang saat ini Bang, yang ditengok Allah bukan kita yang hari ini Bapak Ibu, tapi yang ditengok Allah nanti akhir dari kehidupan kita. Bisa saja hari ini kita orang baik, tapi akhir kehidupan kita jauh dari kata baik Pak. Ya muqallibul qulub sabbit qulubana ala dinik. Allah kan maha membolak-balikkan hati. Hari ini kita orang baik, bisa jadi nanti di akhir kehidupan kita dalam keadaan tidak baik. Betul ya? Makanya kan ada istilah Bapak Ibu, mana lebih bagus Pak? Jadi mantan orang jahat atau mantan orang baik? Mantan orang jahat atau mantan orang baik? Orang jahat. Kenapa? Dulu jahat, sekarang baik. Mana lebih bagus? Mantan ustadz apa mantan bandit? Mantan ustadz apa mantan bandit? Mantan bandit. Oke, nggak masalah Pak. Namanya jawaban. Mana lebih baik? Ustadz jadi bandit apa bandit jadi ustadz? Bandit jadi ustadz. Oke, ku terima. Mana lebih bagus? Ustadz mati di hotel atau bandit mati di masjid? Bandit mati di masjid. Oke, no problem, ku terima Pak, ku terima Bu. Tapi maaf, setelah Pak Kapolres olah TKP, baru ketahuan Pak, memang Ustadz tuh mati di hotel, tapi mati dalam keadaan sujud ketika sholat qiyamul lail. Bandit tuh memang mati di masjid, tapi mati dalam keadaan dipukuli orang karena mencuri kota infak. Enggak, kok kayaknya ibu zolim kali sama aku. Maka hari ini Pak Bu, bukan yang sekarang yang dipandang Allah, tapi akhir dari kehidupan kita. Maka apa kata Rasulullah? Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia dialah manusia yang banyak manfaat untuk orang lain. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, mangkana lahu malun falyatasaddaq bimali. Kalau ada hartamu, maka silahkan kau sedekah dengan hartamu. Manfaatkan ini Bang. Ada harta kita, sedekah dengan harta kita. Maaf, sedekah tidak mesti banyak, biar sedikit,
tapi rutin, biar 2000 tapi rajin. Buat apa sedekah banyak, sedekah 100.000 tapi 5 tahun sekali? Buat apa? Itu bukan sedekah, itu serangan pajar. Hati-hatilah yang nerima semalam. Al-marosi wal murtasi finnar. Nggak usah tengok-tengokan pak, pemain semuanya kita ini. Hati-hati kita hari ini. Nauzubillahimin. Maka sedekah biar sedikit, biar 2000 tapi setiap hari, biar sedikit tapi rutin daripada banyak tapi sekali seumur hidup. Ini hari Jumat nih, ini hari Jumat betul. Ini hari rayanya dalam seminggu. Ini kalau sholat Jumatan di sini ada nggak kota impak yang berjalan? Ada pak? Ibu nggak usah jawab, ibu nggak ikut sholat Jumat. Bapak lah pak, kalau sholat Jumat di sini ada nggak kota impak yang berjalan? Jangan pura-pura lupa sama kota impak pak. Jangan kau jadikan kota impak itu macam hantu, takut nengok kota impak. Infak, infak, iuran faksa. Maka harus dipaksa dia pak. Kadang awak nengok kota impak itu berjalan, pura-pura dia berzikir. Subhanallah, 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 subhanallah. Makin dekat, astagfirullah, 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 astagfirullah. Lewat kota impak itu, alhamdulillah, alhamdulillah. Jangan sombong dengan harta itu pak. Malah maaf, hari ini lebih banyak lagi kadang sedekah orang susah daripada orang kaya tuh. Ibu lah bu, di kantong itu ada 10.000, ada 5.000, ada 2.000. Mana yang masuk? Kan ngaku pak, inilah kelakuan bini bapak nih. Yang 2.000 itu ada 2 model, satu cantik, satu jelek. Mana yang masuk? Inilah pak. Jangan awak pelit sama Allah. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Jangan kau terlalu cinta kepada dunia melebihi cintamu kepadaku. Harta kita ini titipan. Jangan sombong awak hari ini. Nggak awak bawa mati harta tuh. Ibu cincin, ibu gelang, ibu itu semua yang ibu pakai, bakal ibu bawa mati nggak? Kalau ibu mati, ibu untuk siapa itu? Hah? Tuh inilah kami para suami. Maka jangan sombong. Ini cincin dia banyak, 10 jarinya dipakai cincin pak, macam robot tangannya, kaku berjalan. Nak kemana bu? Sana. Ngapain? Lihat tablik akbar. Ih, jijiknya gue nengoknya. Begitu mati bu bawa nak? Tinggal untuk siapa? Suami. Tapi Ustadz, suami kami menangis, nangis pencitraan. Menangis suami. Mama, begitu cepat kau meninggalkan kami mama. Sepertinya baru kemarin kita bulan madu mama, tapi hari ini kau sudah meninggalkan kami mama. Tidak siap kami engkau tinggal mama. Cabutnya cincinnya yang di jari kelingking tuh. Alhamdulillah untuk modal. Berpindah ke jari manis. Mama, mama, kalau tahu cincinmu banyak begini, kenapa lah nggak dari dulu kau mati mama? Cabut lalu masuk. Pindah ke jari tengah, makin kuat nangis bapak tuh. Mama, oh mama. Tetangga bertanya, kenapa pak? Yang ini payah dicabut. Maka hari ini jangan sombong dengan harta kita, karena itu titipan. Maka hari ini kalau awak dititipkan harta, jadikan itu sebagai ibadah. Karena harta kita sesungguhnya yang mana Ustadz? Yang kita belanjakan di jalan Allah. Yang lain kalau nggak pernah tinggal. Bila Israel datang hampiri, tinggallah harta emas dan perak. Nafas terhenti, lemahlah diri, jasad terbaring tidak bergerak.
tiada lagi teman ketawa, tinggallah pangkat harta melimpah, ke tempat sunyi jasad dibawa, dalam keranda dibawa pindah. Tinggal semua bunda, tinggal Pak, nggak usah sombong. Inventarisnya kita semua ini Pak, mobilmu pun inventarisnya itu Pak, semua akan kita tinggal. Yang ikut hanya amal ibadah. Maka dengan harta kita, hendaknya itulah jadi jalan kita untuk semakin mudah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadikan manfaat semua. Jadikan apa? Amal itu lebih banyak. Muhasabah. Kalau hari ini ya Allah, tahun ini ya Allah, aku masih sedikit sedekah. Kadang-kadang lebih banyak yang ku keluarkan untuk poya-poya daripada sedekah ya Allah. Hari ini ya Allah, mau ku tutup akhir tahun sampai nanti akhir hidupku, aku akan gemar bersedekah. Supaya apa? Manfaat aku untuk orang lain. Sehingga nanti kalau aku pun mati ya Allah, yang ada hanya manfaat yang ku tinggalkan. Kalau sudah manfaat baik yang kita tinggalkan, maka manfaat baik yang kita tinggalkan itu, sekalipun kita sudah meninggal, maka akan jadi doa untuk kita bunda. Teringat orang, terkenang orang, terngiang orang sama kita. Dulu Pak Kabak itu baik kali, ngasih sumbangan ke Palestina 100 juta. Tapi sayang, sekarang Pak Kabak sudah kembali kepada Allah. Umpama Pak, bukan Kabak ini ya, ini Kabak sana ini Pak. Sayang ya Allah, dia sudah Engkau ambil ya Allah. Jadikanlah itu sebagai kebaikan untuknya. Tempatkanlah dia di tempat yang terbaik ya Allah. Jadi doa enggak? Kenapa? Yang kita tinggal kebaikan. Tapi Ustadz apa? Aku nggak ada harta. Macam mana caraku bermanfaat untuk orang Ustadz? Nggak ada harta engkau, kata Nabi, mangkana lahu quwwatun falyatasaddaq biquwatih. Ada kekuatan kita, maka dengan kekuatan itulah kita tolong agama Allah. Jangan sombong dengan kekuatan kita. Hari ini kita punya kekuatan, kita hebat, kita kuat, malah kita buat untuk menghardik yang lemah, untuk memijak yang lemah. Buat apa Pak? Jangan so hebat kita. Hari ini Pak Wakapolres ada melati satu di pundak Bapak. Jangan sombong dengan melati satu itu Pak. Besar hisapnya itu Pak. Ngerilah. Maka jangan sombong dengan pangkat itu. Ada kekuatan kita Pak Dandim, jangan kita buat untuk memijak-mijak melemahkan orang. Tapi dengan kekuatan itu, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kita buat untuk membela agama Allah, cegah kemungkaran, sampaikan yang benar. Ini manfaatkan itu, jangan sombong dengan kekuatan yang dititipkan Allah. Titipannya kita semua ini. Betul apa ya? Makanya maaf, ada kekuatan awak menengok nenek itu payah menyeberang, stopkan mobil-mobil tuh, stop, ayo nek nyebrang nek, ayo nyebrang. Lama kali nenek itu jalan Ustaz, sepakkan sedikit, cepat ku sedikit nek. Dah, kan dengan kekuatan manfaat awak. Tapi Ustaz, nenek itu Ustaz sudah awak seberangkan Ustaz, tak tahu dia terima kasih Ustaz. Ngapain kita harapkan terima kasih dari makhluk? Hari ini hidup mau cari pengakuan makhluk apa pengakuan yang maha menciptakan makhluk? Hah? Bu, ayo bang, dalam hidup ini kita mau cari pengakuan makhluk apa yang maha pencipta makhluk? Kalau hidup nih yang kita kejar cari pengakuan makhluk, yang ada hidup nih, yang ada kita cuma cari muka sama pimpinan. Betul? Kalau hidup cari pengakuan manusia, cari muka lah di depan bos-bos pimpinan. Ya Pak, pagi Pak, udah sarapan Pak, mau kopi Pak, mau kopi. Nyenyak tidurnya tadi malam Pak. Apa urusanmu nanya-nanya itu? Cari muka yang ada. Maka hidup nggak perlu cari pengakuan makhluk. Hari ini yang kita kejar adalah pengakuan dari Sang Maha Pencipta makhluk. Sehebat-hebatnya pengakuan makhluk itu Bapak Ibu, cuman sebatas umur dia aja. Kalau dia sudah meninggal, ada lagi yang ngakui kita? Nggak ada. Ustadz itu orang baik, kata orang. Begitu orang itu meninggal, ada nggak yang ngakui lagi awak ini orang baik? Tak ada. Maka hidup ini jangan suka kita cari pengakuan makhluk, tapi carilah pengakuan dari yang maha menciptakan makhluk. Maka kalau kita nolong orang itu yang kita tolong nggak tahu terima kasih, nggak usah dipikirkan kali. Allah kan tak luput pandangannya kepada makhluknya.
Berapa banyak kita orang yang sudah tolong tapi dia nggak tahu terima kasih. Biasa aja saya Pak, nenek-nenekku seberangkan di Medan, bukannya terima kasih dimaki-maki aku Bu, dicela aku Pak, dimaki-makinya. Begitu ku seberangkan nenek itu, apa kata nenek itu? Memang nggak ada otak kau ya Cai. Mak digitukannya aku Pak, nggak ada memang pikiran kau Cai. Iya, apa nek? Ku bilang, nenek ini udah ku seberangkan bukan terima kasih, kenapa nenek maki-maki aku? Apa kata nenek itu? Kau tahu kata dia, aku ini baru nyebrang ke sana, baru aku sampai ke sana, kau bawa balik lagi aku kemari gitu dia. Macam mana aku balik ke sana? Itu urusan kau lah, aku bilang, ku tinggal. Rupanya salah menyeberangkan orang awak. Maka hari ini ada kekuatan kita tolong untuk menolong agama Allah, sehingga hidup kita ini adalah manfaat di tengah-tengah umat. Ustadz, harta nggak ada, kekuatan nggak punya, kenapa? Udah tua Ustadz. Jadi cemanalah cara kami menolong agama Allah? Man kana lahu ilmun falyatasaddaq bi ilmi. Ada ilmu kita, sampaikan kebaikan itu, sampaikan ilmu kita. Balighu anni walau ayat, sampaikan dariku walau hanya satu ayat. Kenapa Ustadz? Karena kebaikan itu tidak harus keluar dari mulut seorang pendakwah, kebaikan itu tidak harus keluar dari mulut seorang dai, seorang ustadz, seorang abuya, tapi kebaikan itu keluar dari kita, mulut-mulut seorang khalifah di muka bumi Allah. Siapa khalifah di muka bumi Allah? Kitalah manusia. Selagi kita tahu tentang kebaikan, sampaikan, dan jangan pandang siapa yang menyampaikan Bu, jangan pandang siapa yang menyampaikan, sekalipun yang menyampaikan itu anak kita. Betul, anak kita ngomong, oh mama, ya mama kan udah tua, terus rambut mama udah putih, terus keluar berjilbab lama. Allah, engkau pula yang mengajarkan aku, engkau tuh lahir dari rahim aku, jangan sok tahu engkau. Tak boleh. Papa kan sudah tua, tolonglah Pak, jangan main skater aja, jangan judi online aja, jangan main slot aja ya. Diam kau pula yang ngatur aku, kata ayahnya. Tak boleh Pak, walaupun itu anak kita, selagi yang diucapkannya baik, maka terimalah kebaikan itu. Apa kata Imam Al-Ghazali? Kalau ada seekor anjing yang memuntahkan berlian, jangan pandang anjingnya, tapi pandanglah yang dimuntahkannya. Anjing memang yang memuntahkannya, tapi yang dimuntahkan berlian itu bunda ambil, bunda sama, jual, tetap berharga dia. Artinya apa? Jangan katakan lebih kau lihat yang menyampaikan daripada apa yang disampaikan, jangan. Tapi lihatlah apa yang disampaikan, jangan lihat siapa yang menyampaikan. Sekalipun anak kita, maka selagi yang disampaikannya itu kebaikan, ambillah kebaikan itu saudaraku. Maka ilmu itu selagi ada sama kita walaupun sedikit. Ini kan udah ngaji nih, tiap minggu kan wirid ya kan, setiap sebulan sekali wirid gabungan. Sampaikan kebaikan itu ya, sampaikan kebaikan itu. Ada harta, tolong harta kita. Apa itu? Untuk apa lagi bang? Sunduk dalam hal sumbangan ke Palestina. Oke, jalankanlah, jalankan bang, jalankan ya, insyaallah isi kasih yang terbaik. Siapa yang ada harta, maka silakan masukkan dengan hartanya, sedekah, tolong agama Allah dengan hartanya. Ayo sambil salawatan lah yuk. Salatullah salam ala toha Rasul, salatullah bang Allah ala Yasin, lagi salatullah salam ala Taha Rasul,
Salatullah salamullah ala Yasin. Ada plastik keluyuran, plastiknya cari amalan, yang ngisi tambah kesehatan, yang gak ngisi kawannya. Bukan aku yang bilang ya, Bapak Ibu yang nyambung ya. Salatullah salam ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habib. Ada plastik warawiri, plastiknya minta diisi, yang ngisi tambah rezeki, yang gak ngisi bakal cepet. Bukan saya yang bercakap ya, Bapak Ibu yang nyambung. Salatullah salam ala toha Rasul. Salatullah salamullah ala Yasin. Ada plastik kesana ke sini, plastiknya minta diisi, yang ngisi murah rezeki, yang gak ngisi kena mutasi. Salatullah salam ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Ala Yasin, ala Yasin. Dah, mudah-mudahan yang ngisi jadi manfaat dan jadi amal jariah buat kita. Mari kita tarik benang merah. Satu, hidup ini tidak lepas dari uji, tidak lepas dari uji. Allah memberikan ujian bukan karena Allah tak sayang, bukan karena Allah tidak peduli, tapi karena Allah cinta kepada kita. Justru Allah menguji kita. Allah ingin tahu dengan ujian itu siapa yang setia dan siapa yang paling takwa di antara kita. Ayyukum ahsanu amala. Allah ingin tahu amal siapa di antara kita yang paling baik. Yang kedua, pesan saya, hidup jangan suka menilai makhluk, hidup jangan suka menilai orang, karena tugas kita sebagai makhluk bukan saling mengingatkan, tapi tugas kita adalah saling mengingatkan. Ingat, tugas makhluk bukan saling menilai, tapi tugas makhluk saling mengingatkan. Apa yang diingatkan? Watawasau bil haqq watawasau bis, mengingatkan dalam kebenaran dan mengingatkan dalam kesabaran. Yang penting kita ingatkan perkara yang diingatkan, nak dengar, nak ikut, nak berubah jadi lebih baik atau tidak, terserah. Yang penting kewajiban kita sebagai makhluk sudah kita jalankan. Yang ketiga, bermanfaatlah kita tahun ini dibandingkan dengan tahun-tahun kemarin. Artinya apa? Hitunglah segala amal kita sebelum amal kita dihitung oleh Allah. Jadi orang-orang yang manfaat, Bapak Ibu. Bagaimana cara jadi orang yang manfaat? Ada harta, gunakan harta kita untuk menolong agama Allah. Tidak banyak, biar sedikit tapi rajin, biar sedikit tapi rutin, daripada banyak tapi hanya seumur hidup sekali. Na'udzubillah. Yang kedua, harta nggak ada kekuatan. Gunakan kekuatan kita untuk menolong orang yang lemah. Gunakan kekuatan kita untuk apa? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, mencegah kemungkaran dan menyampaikan kepada kebaikan. Jangan dengan kekuatan kita malah kita gunakan diri kita untuk sombong di hadapan manusia. Yang ketiga, manfaat dengan apa? Dengan
ilmu, harta nggak ada, kekuatan nggak ada ilmu kita, maka sampaikanlah ilmu kita walau satu ayat kepada siapapun. Mudah-mudahan itu menjadi jalan hidayah dan jalan kebaikan bagi orang lain. Setelah kebaikan itu kita sampaikan kepadanya. Insya itu saja barangkali Bapak Ibu yang bisa aku sampaikan. Mudah-mudahan yang tiga ini bisa jadi nasihat buat Bapak Ibu dan nasihat buat saya yang menyampaikan. Terima kasih Bapak Ibu, saya mohon izin ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang saya tinggalkan semua tetap dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu yang saya tinggalkan mudah-mudahan diistiqomahkan Allah di jalan Allah. Bapak Ibu yang saya tinggalkan mudah-mudahan senantiasa dipermudah Allah segala urusannya. Saya yang hari ini harus balik ke Sumatera Utara, doakan kami selamat-selamat dalam perjalanan. Ibu ayah bunda, doakan saya agar Allah senantiasa memberikan saya kesehatan. Doakan saya Bapak Ibu agar senantiasa Allah menjaga dan melindungi saya dimanapun saya berdakwah. Terima kasih, saya mohon pamit. Ila liqa ma'assalamah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.